Shalom saudara. Oke, hari ini gue mau bahas sedikit tentang Kristen yang nyinyir. Oke, hari ini kita kan lagi digencarin sama yang virus corona. Di kiri, di kanan, semua orang pada panik gitu ya. Sedangkan kita sebagai orang percaya, kita melihat bahwa iman percaya kita yang selalu harus kita utamakan, prioritaskan untuk bisa tetap sehat. Dan setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan selalu melindungi apapun yang kita kerjakan di depan. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menutup bungkus kita. Nah, permasalahannya adalah banyak dari setiap kita, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita melihat banyak sekali ada yang nyinyir. Ini dalam arti gini, dengan situasi keadaan yang sekarang ini, banyak saya lihat postingan-postingan tentang orang Kristen yang nyinyir. Contohnya misalnya ada postingan Corona is coming, semua pada panik, but Jesus is coming, nggak ada yang peduli gitu. Saya mau bilang gini, itu sebenarnya postingan yang menurut saya terlalu nyinyir sebagai orang Kristen. Karena gini, ketika saudara mendengar Jesus is coming, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jesus is coming harusnya itu kabar gembira. Jesus is coming itu adalah sukacita ketika kita menjadi orang percaya, itu adalah yang kita nanti-nantikan, bukan menjadi sesuatu yang harus ditakutkan. Jadi persepsinya beda. Kalau kita ada penyakit sampar yang sedang menyerang kedahsyatan malam gitu ya, seperti virus corona saat-saat ini, panik wajar, tapi jangan berlebihan gitu kan. Nah, masalahnya adalah ketika disandingkan, itu banyak meme-meme ya yang ada di Instagram, di Facebook, bahwa Jesus is coming, nobody's care gitu, like sesuatu yang harus ditakutkan. Nah, virus corona itu memang kita harus menjaga, kita harus melihat bahwa ini adalah satu epidemik yang sudah menyebar, dan kita harus menjadi teguran, kita harus lebih menjaga kebersihan, kita harus lebih saling mengingatkan gitu ya. Dengan kepanikan yang ada, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang menenangkan, bukan dengan menjadi orang Kristen yang nyinyir gitu. Saya mau bilang gini, pertobatan itu sama dengan perjumpaan dengan Tuhan, tidak bisa sesuatu yang dipaksakan. Kalau saudara hari ini bilang Jesus is coming and nobody cares gitu ya, Jesus is coming, kok nggak ada yang peduli, kita nggak bisa maksain itu. Dengan postingan yang seperti itu, saudara nggak bisa bawa orang ketemu dengan Tuhan. Nggak bisa. Just to be logic. Dan kita harus akuin itu memang nyinyir. Nyinyir dalam arti gini, kayak seperti sesuatu yang buat saya itu sepertinya sia-sia gitu. Jadi mendingan kita sebagai orang percaya, kita melakukan tindakan kasih untuk setiap mereka yang belum mau mengerti akan kedatangan Tuhan Yesus, dengan cara hidup kita yang tidak nyinyir, hidup kita yang selalu memancarkan siapa Tuhan itu. Yes, dan Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Ketika kita memposting meme-meme yang seperti itu justru menurunkan standar kristenisasi kita. Kita ngerasa bahwa kita lebih hebat, bahwa kita ngerasa bahwa saya udah pasti masuk surga. I'm telling you, everyone deserve go to heaven. Yes. Tapi saya mau bilang gini, ketika saudara melakukan semua yang Tuhan senangi, apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan, kita melakukannya bukan karena kita takut masuk neraka. No. Kita melakukannya karena kita sayang sama Tuhan. Nah, untuk sayang sama Tuhan itu nggak bisa dipaksa. Untuk menjadi jatuh cinta sama Tuhan itu harus dari dalam hati sendiri. Nah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang sudah mengerti akan kasih Tuhan dan melakukan firman Tuhan, seharusnya kita memberikan tuntunan buat setiap mereka untuk mengerti apa itu yang dimaksud dengan negeri yang penuh dengan susu dan madu. Saudara nggak bisa tarik orang masuk ke tanah Kanaan dengan cara menarik dia atau membuatnya seperti terpaksa ada di dalam situ. Dan saya percaya mereka akan bertanya pertama kali adalah seperti ini, saya ada di mana? Mereka tidak sadar kalau mereka sudah di tanah Kanaan ketika engkau menarik mereka dan memaksa mereka untuk mengerti bahwa ini tanah Kanaan.
Tapi ketika engkau memberikan gambaran yang baik tentang tanah Kanaan, membuat mereka mengerti dan mengarahkan mereka, saya percaya langkah pertama ketika mereka menginjak tanah Kanaan, mereka akan berkata, oh puji Tuhan, saya ada di tanah Kanaan. Nah hari ini, ketika kau menjadi Kristen yang ini, kau akan coba membuat mereka untuk tidak mengerti bahwa mereka sudah ada di dalam tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan? Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, di mana engkau dan Tuhan berjumpa. Ketika engkau memaksa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka akan nanya, ini siapa? Ini Tuhan yang mana? Izinkan mereka yang belum percaya, yang belum terima Tuhan, mengerti bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang bukan dalam unsur paksaan. Alright guys, so tetap sebarkan kabar baik, firman Tuhan, jaga kesehatan, dan saya percaya Indonesia ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. All around the world ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara sehat, kita sehat, semuanya sehat, dan stop being Kristen yang gila. Alright guys, peace. I'm out.